Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku. Video kali ini lagi-lagi aku di dapur. Nah ini tuh aku mau masak. Dan kali ini tuh juga aku mau masaknya seadanya aja yang ada di dapur, karena emang aku tuh udah lama banget gak ke pasar. Ditambah lagi kemarin kan rumah juga aku tinggal ya. Jadi emang bener-bener masak kali ini tuh sisaan aja yang ada di dapur. Oh ya teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah video kali ini aku mau masak ayam. Nah kalau untuk ayamnya ini alhamdulillah bukan sisaan sih ya, karena kan malamnya tuh aku main ke rumah ibu mertua, dan alhamdulillah waktu pulang tuh dibawain ayam gitu. Nah ini ayamnya bakal aku rebus dulu, nanti biar aku masak ayam kecap aja. Kebetulan bumbu-bumbu juga bener-bener udah habis ya, bener-bener udah ludes gitu. Bener-bener pokoknya masak kali ini tuh apa adanya aja, seadanya yang ada di dapur. Ditambah lagi entah kenapa makin hari tuh kayak makin gak semangat sih ngejalanin hari-hari gitu ya. Rasanya tuh kayak pengen rebahan aja, tapi kalau rebahan terus perutnya lapar gitu ya. Tapi mau gerak juga rasanya berat banget dan rasanya tuh males banget. Ditambah lagi setiap kali aku upload video gitu ya, bikin konten udah ribet-ribet kayak gini, tapi kadangan viewsnya tuh bener-bener nyungsep, kadang sedih banget. Mana udah capek gitu ya, tapi kadang ngerasa kayak nggak ada hasilnya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, dijalanin aja daripada nggak ngapa-ngapain banget kan ya. Kadang kalau pas lagi stresnya banget tuh aku seharian nggak ngapa-ngapain saking bingung gitu ya, bikin konten kayak kontennya nggak ada yang nonton gitu ya, nggak bikin konten tapi rasanya aduh kayak gimana gitu. Pokoknya bener-bener akhir-akhir ini tuh aku tuh bener-bener ngedrop banget, males banget gitu ya rasanya bikin konten. Cuman aduh gimana ya, untuk meninggalkan juga aku tuh rasanya berat gitu. Siapa tahu ada bunda-bunda yang bisa kasih solusi nih ya, gimana sih caranya buat meningkatkan views gitu ya biar kembali lagi. Karena akhir-akhir ini aku tuh bener-bener ngedown banget. Pokoknya bener-bener ngedown banget rasanya. Kalau mau bikin konten tuh aduh males, tapi kalau nggak bikin konten ya ampun kayak nggak ngapa-ngapain banget di rumah itu rasanya gimana gitu. Tapi mungkin ya seperti inilah ya roda kehidupan. Rasanya aku kayak lagi di bawah banget nih sekarang. Tapi aku mengeluh seperti ini bukan berarti aku menyerah gitu ya, ataupun aku putus asa, tapi aku tetap bakalan berusaha gitu ya. Dan pastinya aku juga tetap bersyukur, karena ya senyungsep-nyungsepnya juga kan masih ada ya beberapa gitu yang nonton. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak juga buat yang masih stay nontonin video aku. Terima kasih banyak. Semoga saya selalu lancar rezekinya buat semuanya ya. Emang sih kalau terlalu dipikir views anjlok kayak gini tuh rasanya nggak enak banget dan bikin kita tuh nggak semangat. Tapi sebenarnya ini tuh adalah hal sepele gitu ya, karena di luar sana banyak orang lain yang ngalamin kesulitan jauh lebih sulit dari kita gitu ya. Apalagi cuman perihal aku yang viewsnya anjlok, ini tuh benar-benar sepele banget kan ya. Oke udahlah ya, sudahi dulu curhatnya gitu ya untuk hal yang sepele ini. Lanjut lagi ke videonya. Pokoknya kalau lagi di dapur jangan sampai lupa nih ya masak nasi. Aku tuh sering banget loh kalau di dapur gini, kalau lagi riweh masak-masak kayak kelupaan banget nih masak nasi. Kadang semua lauknya udah mateng, nasinya nggak ada. Makanya ini pas lagi inget langsung buru-buru masak nasi. Takutnya nanti keburu lupa lagi, nanti malah nggak jadi nih. Nah ini aku masak nasinya low karbo. Alhamdulillah aku sekarang sudah mulai membiasakan pakai nasi low karbo gini. Cuma ya gini ya, masaknya tuh harus sedikit-sedikit, soalnya tuh saringannya kan kecil gitu. Jadi ya paling kayak cuman 1 cup atau 2 cup aja nih aku masaknya.
Oke, alhamdulillah masak nasinya udah. Lanjut lagi, ini aku cek dulu ungkepan ayam yang tadi udah mateng apa belum. Dan alhamdulillah ini udah cukup lah ya, udah cukup mateng. Jadi langsung aku matiin aja kompornya. Aku lanjutin untuk kegiatan yang lainnya. Nah, ini tuh aku ambil tempe dari kulkas. Tempenya tuh udah semangit gitu ya, tapi belum busuk sih ya, baru semangit gitu loh. Pinggir-pinggirnya sih masih bagus ya. Jadi kayaknya aku bakalan pakai pinggir-pinggirnya aja tuh ya yang belum semangit. Sebenarnya yang udah tua itu tuh bisa ya dibikin sambal gitu, cuman aku tuh kurang bisa masaknya. Jadi aku tuh udah beberapa kali gitu ya bikin tempe busuk gitu tuh rasanya kurang enak. Nah, ini di kulkas juga masih ada nih ya bawang putih. Bawang putihnya tuh udah peot-peot ya karena aku tinggal kemarin kan. Dan ini juga si cabenya aku pilihin yang belum busuk. Ini nanti mau aku bikin sambal tempe aja. Biasanya sih aku kalau bikin sambal-sambalan tuh ada tomatnya gitu ya, cuman karena ini manfaatin ya sisa-sisa yang ada di kulkas aja, jadi ini nggak pakai tomat. Nah, ini sebelumnya juga si bawang putihnya nih aku bersihin dulu semuanya ya, nanti biar kayak akar-akarnya gitu aku buangin aja. Kayak gini lah ya, aku tuh kadangan males ninggalin rumah, jadi tuh banyak kayak makanan atau sayuran yang mubazir gitu loh di dalam kulkas kalau rumahnya ditinggal-tinggal. Makanya sekarang aku tuh juga udah jarang banget kan ya nginep-nginep di rumah mama. Biasanya aku tuh lama gitu ya nginep di rumah mama tuh sampai seminggu 2 minggu. Kalau sekarang tuh aku udah enakan di rumah aja lah ya. Soalnya tuh ya gini nih, kalau pulang selalu ada aja yang kayak busuk, rusak, ya gitu-gitu lah ya. Ini aja kemarin setelah aku tinggal rumahnya, pas aku pulang itu ya ampun semut tuh banyak banget. Padahal waktu aku tinggalin rumah itu aku enggak naruh makanan di luar, tapi entah kenapa di lantai itu ya berserakan semut-semut, terus juga sayap-sayap laron gitu. Padahal cuma ditinggal 5 hari ya, tapi kemarin tuh waktu pulang kotor banget loh lantai rumahnya. Nah, kalau terlalu rempong gitu aku tuh udah nggak sempet ya video-video. Aku makanya kadang suka heran orang yang lagi rempong di rumah tuh bisa ya gitu video-video, sedangkan aku yang kayak gini aja tuh kayaknya kadang tuh ngerasa kerempongan banget loh ya. Makanya aku suka salut banget sama orang-orang yang berhasil ngonten di YouTube di mana-mana gitu ya, sampai bisa beli ini beli itu gitu ya karena dari konten bersih-bersih rumah. Nah, itulah yang bikin aku kadang ngedown gitu ya, kenapa aku nggak bisa kayak mereka gitu ya. Padahal kan setiap orang itu takaran rezekinya udah diatur ya, jadi beda-beda pastinya. Walaupun kita sama, apa yang kita kerjakan itu sama gitu ya, walaupun kita meniru apa yang dia kerjakan, kita nggak bakal dapet hasil yang sama. Dan aku tuh kadang nggak menyadari itu loh, kalau setiap orang tuh emang dikasih rezekinya itu beda-beda, nggak bakalan mungkin sama. Dan ya itulah yang kadang bikin aku ngedown, karena aku tuh suka membandingkan diri aku dengan orang lain gitu ya. Aku suka membandingkan pencapaian aku dengan pencapaian orang lain, pasti nggak bakal ada habisnya gitu ya. Dan itu tuh malah bikin aku tuh makin ngedown, makin aku tuh nggak semangat. Tapi kadang anehnya tuh aku padahal sadar ya kalau aku tuh nggak boleh ngebandingin aku dengan orang lain gitu, tapi kadang aku tuh terus memikirkan itu gitu. Tapi kadang aku terus ngebanding-bandingin, makanya kayak hari-hari tuh bawaannya tuh males, bawaannya tuh kayak nggak semangat. Mungkin yang orang lihat kalau lagi ngonten kayak gini masak-masak, ih rajin ya gitu, ih mau ya masak-masak sambil video, kan itu repot banget. Padahal nggak tahu ya aslinya kita yang lagi ngejalanin itu juga sambil kayak berat banget gitu ya, sambil banyak banget yang dipikirin. Pokoknya video kali ini benar-benar unek-unek isi kepala aku gitu ya. Aku yang benar-benar lagi ngedown banget nih, sampai bingung banget ya aku mau ngonten di mana lagi gitu. Apalagi sekarang lagi rame banget ya, lagi pada rame ngonten di Facebook, ngonten di fanspage. Yang lagi rame banget sih sekarang tuh pada ngonten di Facebook profesional. Rasanya aku tuh juga pengen gitu ya ikutan berjuang monetisasi di Facebook profesional, tapi rasanya kalau mikirin bikin kontennya gitu ya, itu males banget gitu lah. Jadi kayak harus mikirin 2 aplikasi tuh rasanya berat banget. Sebenarnya sampai hari ini tuh aku juga belum bisa move on loh dari si TikTok Shop. Ya ampun, kenapa sih harus tutup gitu loh. Aku tuh waktu kemarin kayak lagi enak-enaknya banget konten di situ, setiap hari live jualan, itu rasanya enak banget. Walaupun sebenarnya tuh capeknya luar biasa ya, karena
seharian gitu ya. Pagi aku 2 jam sampai 3 jam bahkan 6 jam gitu ya aku pernah live. Itu paginya aja, terus juga malamnya mesti live lagi 2 jam sampai 3 jam. Emang sih capeknya luar biasa, tapi tuh kayak sebanding gitu loh sama hasilnya. Sedangkan kalau di sini itu bikin videonya ya Allah udah lama gitu ya, belum ngeditnya, dubbingnya, kayak proses satu video aja tuh kayak sampai 1-2 hari loh ya. Dan hasilnya berapa? Rasanya pengen ketawa, pengen nangis kalau lihat hasilnya ya. Pokoknya bener-bener tuh ngonten paling enak tuh udah paling enak, paling nyaman tuh udah kayak kemarin di TikTok Shop gitu. Tapi kenapa sih harus ditutup gitu ya? Ada aja gitu loh, kayak udah lagi enak-enaknya malah ditutup. Dan di YouTube sini giliran aku udah mulai aktif lagi, tapi ya begitulah ya, viewsnya nyungsep. Rasanya tuh bener-bener pokoknya aduh gak keruan lah. Aku beberapa hari ini rasanya tuh ngedown banget, lemes banget hari-hari aku. Apalagi aku tuh bukan tipe orang yang pinter banget sih ya bikin konten. Ya bisa dilihat lah ya video-video aku juga gini-gini aja. Terus juga cara pengambilan gambar gitu ya, aku tuh juga kurang jago video-video sebenarnya. Cuman aku tuh kayak kalau diem aja aduh nggak enak banget kan ya, diem doang di rumah bener-bener cuman ngerjain kerjaan rumah tuh bener-bener rasanya membosankan banget. Sebenarnya dulu aku bukan tipe orang yang rumahan kayak gini ya, aku seneng banget keluar rumah, temen tuh banyak gitu ya, mau main sana sini tuh nggak bingung. Tapi semenjak jadi ibu rumah tangga, apalagi semenjak punya anak ini, rasanya aku tuh kayak nggak punya temen, rasanya aku tuh kayak bingung banget mau kemana-mana. Pokoknya setelah jadi ibu rumah tangga tuh dunia aku tuh bener-bener drastis gitu ya, jauh bener berbeda gitu ya. Makanya aku tetap bersyukur sih ya, alhamdulillah banget bisa punya ya kehidupan seperti ini walaupun nggak mewah. Dan ya mohon maaf gitu ya untuk video kali ini aku banyak mengeluh gitu ya, banyak curhat perkara views doang. Dan ya memang aku kadang suka bingung juga nih kalau dubbing tuh mau ngomong apa gitu ya. Kayak kalau ngomongnya itu doang, pada bosen gak sih, pada bete gak sih dengerinnya. Ayo balik lagi nih ke videonya ya. Seperti biasa aku masih tiap masak tuh kayak gak ada lagi ya tempe dan tempe gitu ya, nggak tahu pokoknya favorit banget loh tempe. Walaupun si tempenya tuh tadi tengahnya tuh udah semangit gitu ya, pinggir-pinggirannya tapi masih bagus kan ya, jadi aku pilihin yang pinggir-pinggirnya aja. Dan ini juga lumayan banyak nih ya. Tadi padahal aku udah masak ayamnya tuh ayam kecap udah hitam nih ya, ini sekarang tempenya hitam juga nih ya. Sebenarnya aku biasanya kalau masak ayam gitu temennya tuh ada timun gitu ya, cuman karena kan lagi nggak ada apa-apa banget ya, aku juga kan baru di rumah setelah kemarin nginep gitu 5 hari di rumah mama, jadi emang di rumah tuh belum ada apa-apa, jadi ya udahlah pokoknya masak seadanya aja. Nah alhamdulillah untuk masak-masaknya udah selesai. Tadi aku masak ayam kecap ya sama sambal tempe gitu. Nah lanjut lagi seperti biasa, pokoknya kalau abis masak tuh ya, padahal masak cuman sedikit, udah pasti nih ya si cucian piring tuh numpuk. Apalagi wastafel aku nih kan kecil ya, jadi harus buru-buru dicuciin biar agak lega gitu ya kelihatannya. Gak enak banget juga kalau terlalu numpuk kan ya, cucian piringnya gak buru-buru dicuci. Dan ini juga salah satu wishlist aku ya di dapur ini, pengen banget gitu ya punya wastafel yang lebar, yang dalam. Tapi gak tahu nih kapan budgetnya datang gitu ya, kapan rezekinya tiba. Pokoknya kalau udah punya rezeki pengen banget ya mewujudkan semua keinginan. Tapi aku bilang kayak gitu bukan berarti aku gak bersyukur ya. Ini juga aku udah bersyukur banget, alhamdulillah banget punya dapur yang mungil kayak gini. Bahkan di dapur ini juga banyak banget ya udah hal-hal baru yang aku dapet, rezeki juga aku dapet di sini. Pokoknya dapur mungil ini tuh udah bawa berkah gitu ya. Pokoknya udah ngasih banyak hal gitu ke aku. Pokoknya setiap ucapan keluhan yang aku ucapkan di dubbing aku kali ini itu semata-mata hanya gimana ya, untuk mengungkapkan aja gitu loh ya, isi kepala unek-unek. Bukan berarti aku di sini ngeluh, tidak bersyukur atau apa gitu, nggak gitu ya. Karena aku jujur di dunia nyata tuh kayak ngerasa nggak punya temen banget gitu ya, kayak
tetangga juga kan di sini kota ya, jadi kayak private gitu masing-masing. Mau main sana sini juga aku nggak enak, apalagi aku kan jarang main sana sini ya, nanti tiba-tiba main malah nanti jadi omongan kan ya, jadi ya mendingan enak di dalam rumah aja. Oke, balik lagi ke videonya. Nah ini tuh sebenarnya keadaannya tuh udah mau sore kan, jadi ini aku angkatin dulu jemuran. Hari ini tuh termasuknya nggak ada panas ya, nggak terik gitu seperti biasanya. Biasanya tuh kan kalau siang tuh panas banget, hari ini tuh bener-bener yang susah banget gitu ya dapet panas. Makanya ini ada beberapa baju Naya juga yang belum kering. Nah untuk baju-baju Naya yang belum kering aku tetap gantung aja di jemuran ini ya. Nanti jemurannya aku taruh di teras aja. Ini juga cuacanya udah mulai berubah-berubah nih. Kemarin panasnya luar biasa, sekarang susah banget nih ya dapet panas. Jadi ya gini, jemuran juga susah buat keringnya. Dan gak kerasa juga ya kegiatan aku kali ini udah selesai karena aku juga kebanyakan curhat nih. Terima kasih banyak loh ya buat teman-teman semua yang udah nonton video aku, dengerin semua curhatan aku. Pokoknya sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.